Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mungkin bisa ditanggapi kembali Pak Sarmuji sebelum tadi kita jeda iklan soal penegakan hukum ataupun komunikasi terakhir kemudian sempat disoroti oleh Mas Jayadi. Jadi memang ada satu hukum ya, ada satu teori bahwa tidak ada gelap sebenarnya. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagus apapun, kalau itu tidak diterangkan dengan baik, maka masyarakat tidak tahu bahwa pemerintah sudah melakukan sebuah langkah yang baik. Karena itu memang salah satu tugas dari pemerintah adalah memberikan pencerahan supaya ada terang di situ, supaya masyarakat paham, oh pemerintah sedang melakukan sesuatu yang besar. Tetapi mungkin saja sesuatu yang besar itu belum bisa kita nikmati dalam jangka pendek. Ibarat menanam sebuah pohon, ada pohon yang bisa kita petik dalam waktu 21 hari atau 3 minggu, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Tapi ada pohon yang besar yang kalau mau menikmati itu butuh jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan durian butuh waktu 3-4 tahun gitu. Yang kalau itu kita tunggu, kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, insya Allah hasilnya akan jauh lebih besar daripada pohon yang ditanam dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu itu. Ini adalah salah satu tugas dari pemerintah untuk menghadirkan terang di dalam pemerintahan. Yang kedua, saya sepakat juga bahwa komunikasi di internal pemerintah itu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana koordinasi sesama kementerian, di antara kementerian yang ada, itu perlu dikonsolidir dengan baik. Tentu ini juga bukan perkara yang mudah, tetapi kalau itu bisa lebih dijelaskan, job description-nya, masing-masing orang mengetahui tugas masing-masing. Lalu kalau ada irisan-irisan diselesaikan secara internal, barangkali jalannya pemerintahan ini akan lebih baik dalam tahun-tahun mendatang. Gitu. Tadi kritik Mas Jayadi Hanan terhadap misalkan Kementerian Dalam Negeri, itu sampai mengambil keputusan, lalu kemudian sampai Presiden harus turun tangan, itu tidak akan terjadi kalau koordinasi di internal pemerintah bisa dilakukan dengan baik. Tetapi saya perlu yakinkan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah-langkah yang baik dan sebagian mungkin tidak bisa dirasakan dalam waktu pendek. Tetapi insya Allah akan terasakan dalam waktu sedang dan panjang. Oke, baik Mas Astrio. Di saat stabilitas menjadi modal utama pembangunan, bagaimana memastikan demokrasi ini tetap bernafas bebas dan kuasa dijalankan dengan adil? Ya, pertama yang paling penting adalah tentu saja selalu harus ada checks and balances. Di mana dalam hal ini satu, tadi kita sudah menyinggung peran daripada salah satu lembaga negara yaitu DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan juga checks and balances tersebut. Tapi yang kedua adalah bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa seluruh program ini dijalankan untuk kepentingan rakyat. Sehingga suara-suara rakyat ini harus didengarkan. Saya setuju sekali dengan tadi apa yang sudah disampaikan bahwa evaluasi dan perbaikan dari komunikasi pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat mengoptimalisasi kita menyerap aspirasi daripada masyarakat. Baru saja kita memiliki badan komunikasi pemerintah RI yang baru. Pak Kepala Badan, Pak Anggara Kaprabowo juga mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi yang satu adalah transparan, menyampaikan kepada masyarakat semua secara apa adanya. Yang baik disampaikan baik, kalau yang kurang baik juga harus diakui disampaikan kurang baik. Lalu kedua adalah beliau juga mengedepankan prinsip komunikasi harus dua arah. Artinya juga kita harus bisa dapat menangkap keluh kesah daripada masyarakat yang mungkin selama ini belum 100% tertangkap melalui media-media konvensional atau melalui elit-elit politik. Tetapi dalam beberapa berita-berita baik kita juga harus fair, saya rasa Mbak Fitri. Ya, seperti dalam sektor pangan di mana produksi kita telah mencapai 31 juta, ya cadangan kita rekor di lebih dari 4 juta ton. Ini merupakan beberapa contoh pencapaian-pencapaian yang harus kita apresiasi. Walaupun ada beberapa catatan. Misalnya tadi contoh, kita harus mengakui juga satu, secara angka tingkat pengangguran kita berada di angka yang terendah sejak di Krismon, yaitu di angka 4,76. Tetapi 4,76% angka pengangguran artinya ada kurang lebih 8 juta masyarakat Indonesia yang menganggur. Dan ini adalah hal yang harus kita address. Dengan apa? Memperluas investasi dari sektor real, padat karya, padat modal, jasa, digital. Dan ini semua harus digaungkan agar kita ke depannya tujuannya adalah mengoptimalisasi, sekali lagi, bukan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan sehingga semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Baik, Pak Walid, pertanyaan yang sama, jawabannya. Silakan. Ya, tentu kita
melihat 1 tahun ini kan masih singkat lah ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sebuah judgement secara menyeluruh. Tapi dari yang ada, banyak hal yang sudah mulai dicapai oleh pemerintahan Pak Prabowo. Saya lihat misal, isu yang paling penting saat ini adalah lapangan kerja. Dan itu isu yang sangat krusial buat masyarakat, apalagi untuk Gen Z. Maka kami mendukung sekali bagaimana ada program magang ya. Targetnya 100.000 kuota, sekarang dibuka 20.000 kuota. Kebetulan menterinya memang yang kita usung, yaitu Profesor Yasir Lian, kita dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita ingin agar bagaimana program magang itu juga bisa menjadi solusi. Banyak program-program konkret yang bisa ditawarkan dan menjadi solusi real yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang harus kita dorong itu terus berjalan di pemerintahan saat ini. Oke, baik, kembali ke Mas Jayadi. Ringkas saja Mas Jayadi, ini refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan nasional ke depan seperti apa? Saya kira kalau yang dalam jangka pendek ini aliran informasi ya, baik dari masyarakat ke pemerintah maupun pemerintah ke masyarakat, baik yang sifatnya itu mengkritik kebijakan pemerintah maupun yang mendukung. Itu pemerintah harus membuktikan bahwa itu diterima semua. Jangan nanti ada upaya untuk menghalang-halangi. Misalnya, ini contoh aja kejadian. Ada yang bertanya soal MBG ketika Presiden baru pulang. Ya kan? Wartawan itu kemudian dicabut kartu pers istananya. Itu kan terlepas dari mana kebijakan itu atau keputusan itu kan tanda-tanda bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi aliran informasi yang seperti kata Pak Astrio sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Kan pemerintah kalau pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya diberi informasi-informasi yang bagus saja. Tapi informasi-informasi yang buruk itu harus juga sampai gitu. Lalu yang kedua adalah itu tadi konsistensi informasi. Misalnya nih soal MBG itu, berapakah sebetulnya jumlah korban keracunan? Beda-beda tuh. Dari Kementerian Kesehatan beda, dari BGN beda, dari BGN 6 ribuan, dari Kementerian Kesehatan 11 ribuan, dari masyarakat 10 ribuan. Mana yang benar gitu? Jadi aliran informasi itu sangat diperlukan oleh pemerintah karena pemerintah perlu akuntabel dan transparan supaya kebijakan-kebijakannya berhasil dengan baik. Oke, kita harapkan catatan dalam diskusi malam ini dapat menjadi acuan agar arah kebijakan pemerintah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Jayadi, Pak Sarmuji, Pak Khalid dan juga Mas Astrio telah berbincang bersama kami dalam Top Issue untuk malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami menutup perjumpaan kita dalam Top Issue untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.